Selamat datang di Diklat MOOC Entrepreneurship bidang ketenagalistrikan. Kali ini, kita akan belajar topik pengantar ketenagalistrikan. Subtopik yang kita pelajari, 1. Sistem tenaga listrik. 2. Teknologi dan isu-isu global. Subtopik sistem tenaga listrik, dibagi dalam dua bagian video. Di video ini, kita akan mempelajari sistem tenaga listrik. Tujuan belajarnya adalah 1. Memahami aliran sistem tenaga listrik dari pembangkit ke konsumen. 2. Mengidentifikasi bagian-bagian dari sistem tenaga listrik. 3. Menjelaskan sistem penyaluran tenaga listrik. Saudara, hampir semua bentuk kenyamanan hidup saat ini bergantung pada listrik. Mulai dari penerangan, mendinginkan ruangan, menonton televisi, dan kegiatan rumah tangga lainnya. Pernahkah saudara bertanya, bagaimana listrik dari PLN didistribusikan sehingga dapat kita nikmati di rumah? Berikut adalah penjelasan singkat tentang sistem tenaga listrik, dimulai dari di mana listrik dihasilkan, hingga bisa kita nikmati di rumah. Mari kita simak bersama-sama. Sistem tenaga listrik di Indonesia terbagi dalam 3 penyaluran yaitu, sistem pembangkit, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Pembangkit listrik dibagi dalam 2 jenis sesuai dengan energi pembangkitnya, yaitu terbarukan dan tak terbarukan. Pembangkit tak terbarukan adalah pembangkit dengan sumber energi yang dapat habis dan tak bisa didaur ulang. Sumber energi ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa tercipta kembali. Pembangkit listrik terbarukan energinya berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Sumber daya ini dapat diperbarui secara alami, seperti sinar matahari, angin, air, dan panas bumi. Energi ini bergantung pada kondisi alam tertentu, fluktuasi dalam pasokan energi, dan investasi awal yang tinggi. Prinsip pembangkit adalah merubah energi potensial sumbernya menjadi energi listrik. Sistem transmisi adalah penyaluran tegangan listrik dari pembangkit ke sistem distribusi listrik. Tegangan dari pembangkit dinaikkan menggunakan trafo step up menjadi tegangan tinggi 150 kV atau SUTT dan tegangan ekstra tinggi 500 kV atau SUTEP. Tahukah saudara, mengapa penyaluran tegangan pada transmisi harus dinaikkan? Mari kita simak penjelasannya. Untuk mengurangi rugi daya. Misalnya, daya yang dihasilkan generator adalah 10.000 watt dengan tegangan 1000 volt dan akan dikirimkan pada jarak 10 km. Tahanan per 10 km adalah 10 ohm. Maka, nilai arusnya adalah 10 ampere. Di mana daya generator dibagi dengan tegangan generator, atau P per V. Sekarang bagaimana dengan rugi daya dalam hantaran? Rugi dayanya adalah I kuadrat dikali R, sehingga nilainya adalah 1000 watt. Jadi, daya yang akan diterima konsumen yaitu, daya generator dikurangi rugi daya. Nilainya menjadi 9000 watt. Artinya, daya hilang sebesar 10%, atau rugi sebesar 1000 watt. Sekarang bagaimana jika tegangannya dinaikkan menjadi 10.000 volt? Dengan cara yang sama, arusnya berubah menjadi 1 ampere, dan rugi dayanya turun menjadi 10 watt. Jadi, daya yang diterima konsumen menjadi lebih besar, yaitu 9.990 watt. Inilah mengapa, tegangan pada jaringan transmisi harus dinaikkan. Tujuannya untuk mengurangi rugi-rugi daya. Selain mengurangi rugi daya, menaikkan tegangan juga mengurangi nilai jatuh tegangan pada ujung transmisi. Jatuh tegangan adalah tegangan yang nilainya tidak stabil. Perhatikan contoh tadi, dari rugi tegangan 1000 watt, kita peroleh tegangan jatuh atau daya dibagi arus, sebesar 100 volt. Di sini ada 10% tegangan yang hilang. Nah, ketika tegangan dinaikkan, maka nilai jatuh tegangan menjadi kecil, yaitu hanya 1 volt. Tegangan jatuh sangat berpengaruh pada peralatan listrik di rumah kita. Misalnya tegangan tidak stabil, atau jatuh terlalu jauh melebihi 3%, maka peralatan listrik akan berumur pendek atau rusak. Peralatan listrik tidak bekerja optimal, karena tegangan kerjanya tidak stabil. Itulah mengapa, tegangan transmisi harus dinaikkan. Sekian topik sistem tenaga listrik kali ini. Terima kasih sudah belajar, dan sampai jumpa pada video berikutnya.